Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perdana Home Channel ya. Untuk edisi kali ini kita berada di rumah Bapak Agus yang letaknya di Cilegon, Banten ya. Bagi Anda yang membuat rumah di lokasi manapun kita bisa handle ya. Jadi silahkan bisa hubungi kita ketika membuat rumah baik di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur ya. Untuk edisi kali ini kita berada di lokasi Cilegon Kota ya, dimana yang ada lihat di belakang rumah dengan konsep modern di mana rumah ini tanahnya 20 kali 25 meter persegi, sedangkan bangunannya sendiri ini lebarnya 16, ke belakangnya 20 meter. Nah, yang Anda punya di belakang ini ya ada atapnya, dan atapnya ini menggunakan gedeng kanturi ya. Kalau bahasa secara lapangan ya keramik ya. Kemudian untuk di sini kita pakai kusenya kusen jati ya, jatinya jadi perum. Kemudian kita finishing pakai melamin. Kemudian di sini bisa Anda lihat ya, untuk mempermanis rumah ini menggunakan batu alam. Kemudian kita gunakan juga motif GRC yang ada motif ukiran. Ini adalah salah satu point of view dari rumah ini ya. Jadi kalau Anda membuat rumah ya, ini bisa sebagai referensi juga. Contoh yang seperti ini Anda lihat ya, ini pakai batu alam sehingga mempermanis rumah ini. Kemudian kita mainkan lampu. Kemudian kalau untuk bagian depan juga Anda lihat, ini ada besi cutting plasma. Nah, dari sinilah kita bisa membuat rumah ini kelihatan manis, bagus, dan elegan. Oke, kita coba masuk untuk lebih detailnya. Oke, kita berada di depan bangunan rumah ini ya, yang bisa Anda lihat ini. Ini adalah yang kita pakai kusennya kusen jati ya. Jadi perum yang kita finishing menggunakan melamin. Kemudian bisa Anda lihat ini kita gunakan profil ya. Jadi mempermanis rumah ini. Nah, profil ini kalau diterapkan bisa untuk rumah modern klasik ya, klasik. Kemudian bisa untuk rumah yang model yang lain. Ini sebagai salah satu contoh ya, kalau Anda mau membuat rumah misalkan lebih ditonjolkan lagi, bisa menggunakan pernak-pernik seperti ini. Kemudian di depan ini bisa Anda lihat ya, ini kita gunakan motif bata ya, diekspos. Kemudian kita setting sehingga pagar ini kelihatan bagus ya. Kalau Anda lihat, perhatikan di sini ya, ini kelihatan bagus. Kemudian di depan ini kita buat kasih rumput gajah ya. Kemudian di depan itu bisa Anda lihat itu menggunakan paving block yang tengahnya bolong ya, sehingga bisa kita kasih tanaman gajah itu sehingga mempermanis tampilan rumah ini. Nah, untuk area depan ini bisa Anda lihat ya, kita mainkan batu alam, kemudian motif GRC, kemudian ini, nah bisa Anda lihat ini menggunakan cor beton ya untuk area garasinya. Kemudian kita kasihkan kaca temper ya. Jadi untuk carport garasi kita pakai kaca temper. Kemudian kita kasih untuk stiker depan ini biar tidak terlalu terang ya. Kaca temper ini mempermanis area depan rumah ini. Kemudian untuk garasi kita pakai besi ya. Ini untuk pintu garasinya besi depannya. Kemudian kita kasih batu alam yang kita mainkan maju mundur. Kita berada di area samping rumah ini ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada bukaan yang lumayan lebar sehingga cahaya dari luar masuk ke sini ya. Seperti Anda lihat di sini ada pintu samping, kemudian ada jendela sehingga cahaya maupun sirkulasi di rumah ini enak dilihat. Nah, ini salah satu pintu yang menuju ke dalam. Ini kita menggunakan jati perum ya. Bisa Anda lihat ini di finishing melamin sehingga tampilan dari jatinya sendiri terekspos ya, terlihat menarik. Kemudian untuk sampingnya juga kita ekspos juga tadi yang sudah saya jelaskan di depan, batu alam ya, maju mundur ya. Nah, ini kelihatan elegan kalau Anda terapkan di rumah Anda. Kemudian di area samping ini bisa Anda lihat, ini sama ya, menggunakan jati untuk kusenya. Kemudian atasnya profilan ya. Nah, ini bagian samping ini kita juga ekspos pakai
bata, kemudian di samping sini menggunakan bawahnya ya rumput gajah ya, sehingga bisa dilihat ini ya, ini bagian belakang rumah ini lebih enak, nyaman. Kemudian bisa Anda lihat di sini. Nah, ini kita berada di bagian belakang rumah ini ya. Kalau Anda lihat di sini ada teras belakang, atasnya juga kita pakaikan kaca temper ya. Kaca temper, kemudian dikasih stiker sehingga rumah ini kelihatan elegan ya. Kemudian untuk bagian belakang ini bisa Anda lihat menggunakan pintu aluminium ya. Aluminium white ya. 4 in, sehingga rumah ini kelihatan bagus, kemudian cahayanya masuk ke dalam ruangan. Nah, ini bagian belakang. Oke, nanti kita masuk ke bagian depan. Oke, kita berada di bagian ruang dalam dari rumah Pak Agus ya. Di area ini kita berada di ruang tamunya ya. Bisa Anda lihat ini untuk bagian atas menggunakan plafon gypsum rangka holo. Kemudian kita mainkan juga di sini dropping ya untuk plafonnya. Kemudian kita kasih lampu strip ya. Nah, kalau Anda mau buat rumah, ini bisa sebagai referensi naik turun untuk plafon sehingga rumah ini dilihat lebih enak ya. Kemudian kita masuk ke area ruang keluarga. Mungkin bisa dilihat di bagian bawah dulu ya. Ini menggunakan granit 6060 ini menggunakan granit merek Roman. Kemudian kita kasih plin ya. Di sini bisa Anda lihat plinnya. Plinnya juga potongan dari granit itu sendiri sehingga membuat rumah ini kelihatan cantik ya. Nah, fungsi plin ini biar ketika membersihkan lantai dindingnya tidak kotor. Nah, di area tengah ini yang tadi kita sudah lihat dari belakang ya, ini langsung menghubungkan ke belakang sehingga cahaya dari belakang ini masuk ke area keluarga. Nah, sehingga ketika diaplikasikan, nah ini lebih enak ya, sirkulasinya dapat, cahayanya dapat, kemudian secara otomatis area ini juga lebih nyaman ya, sehingga tidak perlu menyalakan lampu kalau siang ya, karena langsung dapat cahaya dari belakang. Nah, ini ada area keluarga. Kemudian di sini bisa Anda lihat ya, ini koleksi dari tuan rumah ya, dari Pak Agus. Ini banyak sekali ya untuk nah, ini bisa dilihat ya, bagus banget. Kemudian ini kita masuk ke area dapur dulu ya, sebelum kita masuk kamar. Nah, area dapur ini bisa Anda lihat ya, ini digunakan kitchen set ya. Kitchen set ini kebetulan dari bahan jati ya. Jadi ketika Anda bangun rumah bisa menggunakan jati maupun HPL bisa. Kemudian tinggal nata saja antara kompor, kemudian sinknya ya. Ini kebetulan dipakai kompor seperti ini. Jadi tergantung dari pemilik rumah yang mau aplikasi seperti apa. Ada yang menggunakan kompor listrik, ada kompor gas. Kemudian ini ada sinknya ya, yang di dapur. Kemudian bisa Anda lihat ruangan ini ya, untuk dapur ini nyaman, dihiasi dengan lampu hias yang ada di atas seperti ini. Gitu. Kemudian kita masuk ke area belakang ya, sini. Ini ada cahaya lagi dari samping ya, dari samping belakang. Kita gunakan pintu aluminium warna white ya, 4 in. Nah, ini mungkin jadi referensi sehingga ruangan ini menjadi enak ya, sirkulasinya enak, cahayanya enak. Kemudian bisa Anda lihat di sini ada area belakang di rumah ini, ada kamar ya. Kita gunakan juga pintu kayu jati, finishing melamin. Kemudian bisa Anda lihat di sini, ini untuk setting ruangannya, kamar bagian belakang. Bisa Anda lihat
settingan rumah ini nggih. Nanti mungkin jadi inspirasi bagi Anda yang lagi bangun rumah. Jadi untuk settingan untuk kamar belakang seperti ini. Kemudian ini kamar mandi yang bagian belakang ya. Ini bisa Anda lihat kamar mandinya sampai ke atas ya untuk granitnya. Granitnya bisa kita gunakan merek Roman juga ya. Kebetulan dari pemilik rumah menghendaki spek dengan merek Roman. Untuk ukuran granitnya sendiri 30-60, ini dipasang sampai plafon ke atas. Oke, ini kita berada di sisi sebelah kanan rumah ini ya. Ini bisa dilihat, ini rencananya untuk perpustakaan dari tuan rumah ya, untuk ruang baca-baca. Kemudian di sini kita masuk ke kamar yang berikutnya. Di sini rumah ini ada 3 kamar ya. Ini kita sampel aja salah satunya. Ini ada di dalam kamar nomor 2. Nah, ini settingan untuk kamarnya sendiri. Kebetulan furniture di rumah ini banyak menggunakan jati semua. Oke, ini liputan dari Cilegon, Banten ya. Bagi Anda yang mau membangun rumah di wilayah manapun ya, bisa hubungi kami. Nanti bisa hubungi nomor kontak kami di YouTube channel ini ya. Semoga untuk liputan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Salam properti. Halo teman-teman, sekarang saya bersama dengan Pak Agus dan Bu Igen, pemilik rumah ini. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana kesannya selama pembangunan rumah ini dengan perdana? Alhamdulillah, dan selama dari awal sampai akhir berjalan lancar. Walaupun ada beberapa hal kendala, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Kira-kira bisa diceritakan kendalanya tuh apa aja ya Pak? Kendalanya misalnya tukang yang tidak betah karena mungkin cuaca yang tidak cocok dari tempat asalnya, kemudian dia pulang, tapi kemudian datang penggantinya karena tukangnya tidak kontinu beberapa hal, jadi ada kendala dan itu bisa dilakukan dengan baik berkat kerjasama antara pelaksana, mandor, dan saya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, terus Bapak ada pesan untuk perdana, kira-kira kedepannya seperti apa? Pesannya supaya perdana untuk lebih majunya, mungkin cari pelaksana atau mandor yang lebih baik dan mungkin yang lebih mumpuni lah gitu kan. Karena kalau ganti-ganti tukang itu kadang-kadang dipaksakan ganti tukangnya yang tidak mumpuni sehingga kurang bagus hasilnya. Tapi saya yakin dia rumah saya ini sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi. Iya. Buktinya saya pun masih tetap menggunakan perdana untuk membangun rumah saya yang lain kontrakan. Oke, kira-kira kalau boleh tahu gimana awalnya kenal dengan perdana ya Pak? Saya lewat Facebook, kebetulan memang ada niat bikin rumah kan, membangun rumah pada saat pensiun gitu kan. Saya pilih perdana, sebetulnya bukan perdana aja, ada beberapa pilihan dengan pertimbangan beberapa hal, kurang lebihnya ada yang kelebihan kekurangannya. Kemudian saya ambil perdana, kemudian lakukan komunikasi lebih lanjut untuk melakukan pembangunan persiapan rumah untuk pensiun. Kalau Ibu Ingen, kira-kira kenapa akhirnya ikut milih untuk kerjasama dengan perdana? Iya, saya begitu mendengar cerita suami ya, bahwa
bahwa mau pensiun itu memang ada rencana jauh-jauh hari, beberapa tahun yang lalu. Kita memang pengen membangun rumah. Jadi Bapak yang yang tahu dengan perdana ini sebelumnya banyak cerita sama Ibu mengenai perdana ini. Ya udah kita coba gitu. Iya. Oke. Kak, lagi mungkin bisa ditanya kenapa sih milih rumah model seperti ini gitu? Ya langsung. Langsung aja nggak apa-apa. Nah, terus pertimbangan untuk milih model rumah yang kayak gini itu kenapa? Karena sebetulnya sederhana bentuknya. Tadinya tingkat, tapi nggak merubah seperti ini tingkat. Kemudian pertimbangan Ibu nggak usah tingkat, kemudian dipilihlah tidak tingkat tapi nggak merubah strukturnya, kan. Jadi ya seperti model seperti ini, nggak ribet, sederhana, tapi tidak ketinggalan zaman juga, gitu kan. Jadi nggak lapuk kayak maksudnya dirapuk dimakan waktu, gitu kan. Modelnya masih bisa lah untuk masih bisa kedepannya diterima, gitu. Jadi ruang-ruangannya banyak yang terbuka, jadi kita nyaman. Jadi yang dipisahkan hanya kamar aja, jadi rumah itu nampak luas. Iya, begitu juga Ibu melihat gambar yang dibuat Bapak itu, memang kan Bapak yang arsiteknya ya, suami saya. Jadi saya sangat suka modelnya sederhana dan tidak tingkat juga. Sesuai dengan keinginan saya juga, terutama bagian cat cat rumah atau ruangannya sesuai dengan ya kita berdua lah banyak bekerja sama gitu kan. Jadi ada unsur klasiknya, ada unsur ada unsur modernnya gitu, jadi gabung satu. Jadi saya juga nggak tahu ini modelnya model rumah apa gitu kan. Tapi yang saya coba menggabungkan menjadi satu. Alhamdulillah apa yang kami inginkan sama saya dengan Ibu, anak-anak juga suka, terlaksana. Ya berarti sesuai dengan selera keluarga ya. Iya, begitu juga dengan anak-anak. Kita ikut sertakanlah anak-anak itu biar anak-anak juga ikut terlibat dalam pembangunan rumah ini. Dia juga akan insya Allah menempati di sini kan nyaman ya. Ya begitu. Ya teman-teman, seperti itu wawancaranya dengan Pak Agus dan Bu Minggen.